Desa Batu Layar berada di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Cuaca mendung di pagi hari menambah kesejukan wilayah ini. Jauh dari pusat ibu kota kabupaten, apalagi ibu kota Provinsi Gorontalo. Banyak warganya bekerja sebagai petani. Tanaman jagung mereka kembangkan untuk mendapatkan penghasilan. Kualitas tanaman jagung di desa ini cukup baik, membuat para pengepul meminatinya. Petani pun tidak susah mencari pembeli. Setelah jagung dipanen, warga langsung menikmati hasil dari usaha mereka selama beberapa bulan. Jagung mereka langsung terjual, dan biasanya disatukan dulu oleh pengusaha besar di Gorontalo, untuk kemudian dipasarkan antar pulau di Nusantara. Bahkan terkadang diekspor ke beberapa negara tujuan. Nur Hayati Bantu, wanita muda dan energik di desa ini. Bersama suaminya ia mengolah lahan pertanian jagung. Ia juga dibantu sang kakak, Hasan Bantu. Mereka hanya dua bersaudara kandung, saling membantu dan menyayangi. Ketika Nur Hayati akan menabuh benih jagung bersama suami, kakaknya ikut membantu. Namun luasnya lahan membuat Nur perlu membayar pekerja lain di kampungnya. Jika cepat, pekerjaan ini akan selesai dalam sehari. Jika tidak, diupayakan lanjut hari berikutnya. Tetapi mereka pekerja keras, dan biasanya waktu sehari cukup untuk menabur benih jagung ini. Masih luasnya lahan pertanian membuat Nur dan suaminya terjun ke usaha ini. Tetapi ada satu aktivitas yang sejak beberapa tahun terakhir ia juga geluti. Nur berupaya menjadi seorang konten kreator atau pembuat konten yang ia tampilkan pada platform digital. Keberhasilan seorang keluarganya menjadi konten kreator yang tinggal di wilayah Paguyaman mendorong Nur menjadi pembuat konten. Saya mulai konten kreator itu hanya meluangkan waktu hanya di rumah sambil jaga anak dan warung kecil. Saya juga ikut tertarik untuk membuat konten-konten. Awalnya cuma konten biasa sih, tapi berpikir ada sepupu saya yang komedi-komedi yang banyak tayangan-tayangan begitu yang lebih menarik di komedi. Saya bikin yang konten komedi. Baru seiring berjalannya waktu, konten komedi itu semakin hari semakin naik DP tayangan. Awalnya ibu dari seorang anak ini kurang percaya diri membuat konten. Sehingga ketika memulainya, ia hanya merekam objek sekitar di desanya dengan menyisipkan beberapa kata sebagai penambah informasi tanpa menampakkan wajahnya. Ia masih malu pada tetangga jika mereka melihat kontennya. Tetapi perlahan ia makin percaya diri untuk membuat konten dengan menampilkan wajah sendiri. Lucu sekali DP konten dan DP suami. Waktu saya bajaga pati ade, saya buka Facebook. Tiba-tiba muncul DP konten dan DP suami. Di situ saya memang mati-mati tertawa. Karena dapat lihat DP suami pemulut, dia so pakai lakban, DP telinga dia so tutup dengan gelas. Di situ memang lucu sekali. Saya jadi konten kreator itu lebih malu dilihat orang tetangga, sedangkan orang tetangga kan nonton video saya. Jadi
ini lebih maksudnya kurang percaya diri di luar. Tapi semakin hari sudah membiasakan diri. Tetangga-tetangga dukung, malah mereka bilang konten-konten lucu-lucu. Sejak tahun 2023, Nur mencoba jadi seorang konten kreator. Tanpa jemu, ia terus menjalani aktivitas ini. Tugas sebagai ibu rumah tangga pun tetap ia penuhi. Sebisa mungkin, ia membagi waktu tanpa ada yang terabaikan. Setelah mengamati informasi di dunia maya, Nur sangat paham. Terjun menjadi pembuat konten harus konsisten jika ingin memperoleh rupiah dari aktivitas ini. Jika tidak, jangan terlalu berharap banyak bisa mendapatkannya. Merasa pemula, ia pun belum mendapatkan rupiah dari aktivitas ini. Namun Nur tidak menyerah. Dengan modal belajar otodidak, ia tetap berjuang. Kalau untuk penghasilan, ini kan masih proses untuk berjuang untuk monetisasi. Itu untuk mendapatkan monetisasi konten itu tidak gampang. Kita harus konsisten dulu upload video, teks, dan foto itu beriringan. Tidak harus konten mulu. Kita juga harus video live streaming setiap hari itu biar cuma 1 kali. Jadi terang berproses dulu untuk berjuang untuk monetisasi konten itu. Kalau kita konsisten itu bisa jadi dapat penghasilan. Kalau kita konsisten, maksudnya fokus untuk bikin konten. Kalau tidak konsisten, otomatis lama untuk dimonetisasi. Bagi Nur, tidak masalah belum meraih rupiah. Karena tujuannya juga menjadi konten kreator untuk menghibur banyak orang. Jika banyak orang terhibur dari konten komedi yang ia buat, setidaknya mungkin bernilai pahala untuknya. Seiring waktu, Nur mengajak suaminya masuk satu layar dalam sebuah konten. Awalnya suaminya menolak, tetapi perlahan suaminya memenuhi ajakan dari Nur. Karena awalnya saya panggil-panggil dia tidak mau. Alasannya harus menghasilkan dulu kontenmu, baru itu saya mau ikut campur dalam bak konten. Tapi seiring berjalannya waktu, biar belum berpenghasilan, dia sudah mau ikut diajak konten. Kenapa awak tak cakap dari mula? Marah emosi Kolaborasi Nur dan suaminya dalam satu konten ternyata mendapat respon positif dari penonton di media sosial. Banyak yang mendukung suami istri ini untuk terus membuat lebih banyak lagi konten komedi yang syarat pesan dan nilai edukasi. Barangkali Nur boleh disebut sebagai pejuang digital. Begitupun dengan kakak satu-satunya, Hasan Bantu. Menurut pengakuan Hasan Bantu, ia dan adiknya ini hampir bersamaan memulai jadi konten kreator. Konsep mereka berbeda. Dalam membuat konten, Hasan lebih mengutamakan memberikan edukasi kepada penonton yang ingin melihat kontennya. Dari dirinya sendiri, ia membuat 2 karakter yang berbeda.
Ada yang bersikap salah dalam melakukan sebuah perbuatan, ada lagi sosok yang bersikap sesuatu yang benar. Karena saya melihat bahwa para kreator itu kalau misalnya tidak ada latar belakang atau tujuannya, bisa saja membuat yang penting ditonton, yang banyak ditonton itu mereka buat. Tidak mengenal apakah itu berdampak positif atau negatif di masyarakat, pokoknya yang penting ada yang nonton, itu yang dibikin terus. Nah, saya masuk ke dalam itu agar supaya bagaimana konten saya ini ditonton dulu sambil saya memasukkan hal-hal yang positif itu tanpa mengurangi istilahnya, tanpa menghakimi mereka bahwa ini tidak bisa. Tapi saya masuk dulu ke hiburannya mereka, ke ranahnya mereka itu. Seakan ia ingin menyampaikan pesan bahwa tidak semua konten harus berorientasi untuk menghasilkan uang. Sehingga apapun dijadikan konten, meski itu menyimpang dari nilai-nilai agama dan norma sosial di masyarakat. Bagi Hasan, niat mendapatkan rupiah dari sebuah konten tidaklah salah. Namun yang terpenting, konten yang dibuat harus bisa bermanfaat bagi kemaslahatan banyak orang. Iya, kalau misalnya dari segi finansial mungkin kita rugi. Cuman saya terpanggil dengan adanya masyarakat yang, apalagi ini konten ini kan siapa saja yang bisa melihat peluangnya besar, tetapi tidak memikirkan dampak yang terjadi di masyarakat. Makanya saya untuk urusan rugi dengan materi itu saya tidak terlalu nomor duakan saja itu. Yang penting bisa menghibur dulu, tetapi dalam hiburan itu ada hal-hal yang bisa mereka petik dalam konten. Sebelum menampilkannya di media sosial, Hasan akan mempertimbangkan dampak dari konten yang ia buat. Ia mengaku berulang kali sebuah konten ia cek dan cek lagi. Bahkan tidak jarang, ia meminta pendapat istrinya. Apakah konten yang akan ditampilkannya bisa berdampak positif kepada orang banyak? Jangan sampai justru sebaliknya. Ada sempat komentar, ini baru boleh, ini baru bilang konten, maksudnya ada manfaatnya, ada bukan cuman sekedar menghibur, tetapi tujuannya ada, begitu. Pernah sekali ada warga yang memberi masukan kepadanya. Kejadian itu ia maknai sebagai pengingat diri, agar tidak ceroboh dalam membuat konten. Jangan sampai hanya karena mengejar rupiah, tetapi di suatu saat akan berdampak kurang baik. Saya pernah mengajak kakak untuk berkolaborasi dengan saya. Waktu itu ini penangannya rame karena kakak ini kan wajahnya lucu, menginspirasi orang, tapi bawaan gayanya itu lucu untuk membawakan konten-konten atau nada bicaranya itu lucu. Lagi pergi party apa dulu kita ini? Ada bakasi es batu, kasih gratis, baru cuma tak isi es batu. Cuma es batu dia kasih sih. Lagi pergi akan dia ini sengaja ada bakasi gratis atau cuma ada bakal japa kita? Mau pergi akan dulu jadi. Ini sengaja atau bagaimana? Oh sengaja polin. Soalnya satu tiap ada kasih. Belakangan, Hasan mulai berkolaborasi dengan adiknya Nurhayati untuk membuat konten bersama. Jadi karena memang kebanyakan utang, Bahasa Gorontalo kerap ia gunakan. Dan ternyata itu makin menarik minat banyak orang untuk melihat konten yang mereka buat. Pakuni dan Makuni jadi sapaan akrab mereka di dunia digital.
Ya kan saya jaga bayar. Iyo, kenapa utang itu? Daripada Jauh di desa Batu Layar, Nur dan kakaknya Hasan ingin menunjukkan bahwa tinggal di desa pun tidak membatasi orang untuk berbuat kreatif, menjadi seorang konten kreator. Belum banyak rupiah yang mereka peroleh, tetapi patut diapresiasi niat utama mereka, membuat konten untuk menghibur dan mengedukasi masyarakat luas. Sedang di kota Gorontalo, ada yang sudah merasakan kucuran rupiah dari kerja konsisten sebagai seorang konten kreator. selamanya siapa yang mungkin jaga kerja terus. Aparatur sipil negara menjadi pekerjaan sehari-hari Ilyas Katiri. Belakangan, banyak masyarakat Gorontalo justru mengenalnya sebagai komedian di media sosial. Ilyas, warga kota Gorontalo yang boleh dikata sukses sebagai seorang konten kreator. Dari sekadar mendokumentasikan situasi Gorontalo saat COVID-19 melanda negeri ini, kemudian dibagikan di media sosial. Aktivitas itu ternyata terus berlanjut. Ilyas kemudian membuat berbagai konten lainnya yang ia bagikan di media sosial. Seiring waktu, konsistennya itu berbuah manis. Tidak hanya memperoleh pendapatan besar, kini ia dan rekannya sesama pembuat konten kerap diundang berbagai pihak untuk mempromosikan usaha mereka dengan latar komedi sebagai konsep menarik untuk menggait penonton di media sosial. Awalnya itu saya dari YouTube, Pak. Nah, dari YouTube itu ketika waktu dulu itu kan sempat virus corona ya. Jadi saya sebagai ASN itu kan bekerja dari rumah. Terus banyak sekali waktu yang terbuang di rumah. Saya punya alat-alat, saya punya drone, saya punya kamera-kamera. Nah, itu saya pergunakan. Saya bikin video tentang Gorontalo yang sementara lockdown. Di situ ternyata bisa viral video saya. Nah, dari situ saya tetap terus konsisten untuk buat-buat video yang baru begitu. Nah, setelah dari YouTube, saya diajak teman untuk ke Facebook, platform yang baru. Jadi di situ saya termasuk orang baru, tapi alhamdulillah dari pengalaman dari YouTube saya bisa terapkan ilmu-ilmu yang dari YouTube ke Facebook, tidak jauh berbeda begitu, tentang algoritma, tentang cara posting, apalagi tentang pembuatan video, dan itu memang sudah hobi saya begitu. Ilyas pun membagi tips bagi para pemula konten kreator agar konten yang dibuat bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan. Kalau menurut saya menjadi konten kreator itu bukan saja konsisten dalam sebuah membuat video. Nah, di situ itu ada banyak yang harus diperhatikan terkait musik yang akan digunakan dan melibatkan anak-anak itu sebenarnya tidak bisa di video secara full. Secara apalagi anak-anak yang tanpa berbusana, walaupun anak-anak tetap tidak bisa, akan mendapat teguran. Nah, 3 kali saja teguran, apalagi di Facebook, di TikTok itu sudah tidak direkomendasikan lagi. Orang yang telah banyak pengalaman seperti Ilyas akan dengan cepat berpikir membuat konten yang menarik penonton di media sosial. Konten singkat ini contohnya. Sedikit diberi tantangan, dengan cepat ia membuatnya dan cukup menarik untuk disimak. Selamat ulang tahun. Iya Pak, memang dari dulu kemarin itu begitu. Tidak, tidak Pak.
Ya. Betul, iya. Jo. Selamat ulang tahun. Jo. Oke. Kamu semua ada pakai motor? Ada ini Pak Payes, ada kasih servis, ada ganti oli, sama tambah angin sama pengereman. Hal yang lumrah. Biasanya kan orang memandang kesuksesan seseorang tanpa dia mengetahui ilmunya. Tidak berbeda jauh dengan tren yang sering kita lihat. Orang yang sukses di bidang mungkin sukses jualan apa. Tanpa disuruh orang di sekitar ketika ingin sukses ikut-ikutan. Alhasil apa? Alhasil karena bukan passionnya di situ, dia tidak punya skill di situ, dia tidak punya kemampuan di situ dan motivasinya berbeda, maka dia tidak akan sukses seperti orang yang dijadikan sebagai patokan begitu. Diperkirakan ada sekitar 8 juta orang di Indonesia yang kini menekuni aktivitas sebagai konten kreator. 63% pendapatannya di atas UMR. Jika melihat makin bermunculannya konten kreator saat ini, bisa saja jumlah konten kreator di Provinsi Gorontalo juga terus bertambah dari waktu ke waktu. Dengan menjadi konten kreator memberikan peluang yang menjanjikan, tetapi perlu dipertimbangkan pula seseorang tidak bergantung semata pada aktivitas ini. Sebab bisa saja di kemudian hari aktivitas ini mengalami pembatasan, sehingga perlu berpikir meningkatkan kapasitas diri dengan kemampuan yang lain. Seorang konten kreator juga harus cerdas, harus paham jika konten yang dibuat jangan sampai memunculkan masalah hukum. Menghujat, mencaci, atau menghina orang walau dengan narasi lewat media sosial bisa berujung di meja hijau. Sekalipun tujuan pelaku itu hanya sekedar bercanda, ya, sekedar konten, tapi candaan atau konten itu telah melanggar prinsip-prinsip hukum pidana, telah melanggar kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana terhadap kehormatan pribadi, agama, suku, atau ras tertentu, maka itu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum pidana, sekalipun tujuannya bukan untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang tadi. Pembuat konten boleh jadi pejuang digital. Maka sudah sepatutnya isi konten mengutamakan berbagai hal yang mengedukasi masyarakat. Tentu dengan mengemasnya semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Untuk menimbulkan kesan penasaran sehingga banyak ditonton orang. Dengan begitu, bukan tidak mungkin semakin banyak rupiah yang diperoleh, juga si pembuat konten terhindar dari perbuatan yang melawan hukum.